Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Marjovani sebagai Sultan Haji. Saya Nadine sebagai narator. Saya Asmanidar sebagai Wisef. Saya Farin sebagai Arya Purbaya dan sesepuh. Saya Kaila sebagai Wilma. Saya Octavia sebagai nelayan. Saya Wisnu sebagai Sultan Ageng. Kami akan menampilkan perlawanan Banten terhadap VOC dalam bentuk wayang. Saksikan! Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Pertiasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Pertiasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Pertiasa berlangsung meriah namun hikmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji, dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh orang banyak. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib orang banyak. Maka berlakulah bijaksana dan adil. Terima kasih. Insya Allah aku dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Aku juga masih membutuhkan bimbingan dari para ketua dan sesepuh. Aku mohon bantuannya. Selamat Ayahanda, mulai saat ini kau bukanlah hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh, anakku, terima kasih. Ayah sangat merindukan kamu, nak. Aku sungguh senang kau bisa datang di hari yang bersejarah ini. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya, dan oleh sebab itu Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Wilma, benar sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal. Banten isu strategis dan tanahnya yang subur akan sangat menguntungkan kita. Pihak VOC harus segera menguasainya. Kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan sultan. For your information, saja Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan sultan yang bijak dalam mengambil keputusan. Kita akan terus memata-matai keluarga Sultan, and then kita bisa menghancurkannya. Kamu masih tidak yakin dengan kemampuanku? Okay, darling, I believe in you. Setelah itu, Wisef dan istrinya bergegas pergi ke Istana Surosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di Istana Surosowan dan menemui Sultan di Istana Surosowan. Namun, tak disangka-sangka kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Wisef dan Wilma belum berhasil. Akhirnya Wisef dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka tadi itu benar? Bagaimana jika mereka mulai melakukan penyerangan? Tidak, Baginda, tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakanmu sudah benar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap, berusaha dan bertawakal. Benar apa katamu, sesepuh. Terima kasih selalu mendukung dan mendampingiku di setiap keadaan. Terima kasih. Itu memang sudah tugasku sebagai pembimbingmu, Sultan. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antar VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa, wahai rakyatku? Maaf Rajaku, tapi prajurit VOC tadi pagi datang dan memblokade kapal-kapal pedagang asing serta menghancurkan kapal-kapal milik kami. VOC, Sultan, bukankah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu? Benar, berani-beraninya mereka sesepuh kirim 100 prajurit ke sana dan balas hancurkan kapal dagang mereka. Mereka harus membayar atas perbuatannya, usir mereka di Banten, dan pastikan rakyat tidak celaka. Baik, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dagangan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Duduklah, karena kalian sudah cukup dewasa. Aku ingin kalian membantuku dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas. Kau Sultan Haji, selaku putra mahkota, maka aku memberi kau tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah,
Aku yakin kamu pasti bisa. Baiklah, terima kasih ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten dan mengambil alih keamanan di kerajaan Banten ini. Baiklah. Putraku, apa yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, ayah. Bagus, bagaimana denganmu Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung ayah. Setelah ayah memberikan tugas itu, setelah itu pula tidak ada konflik yang terjadi. Aku berhasil mengendalikannya ayah. Bagus Purbaya, kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih ayah. Setelah makan malam selesai, Sultan Haji berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tapi akhirnya hanya memujinya sekedarnya saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya. Melihat sang putra, Wisek dan istrinya yang sedari tadi menguping tahu jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Oh, siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Wilma dan ini Sef. Oh, perkenalkan aku Sultan Haji, putra mahkota Kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Sultan yang dermawan ini merasa kesal? Ah tidak, aku hanya merasa iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya, padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? No, it's very well, Sultan. Menurutku, Sultan Tirtayasa memang lebih menyayangi Pangeran Arya Purbaya. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak maksudku. Astaga, apakah itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudnya, Sef? Aku merasa bahwa walaupun kau putra mahkota, tetapi tahta bisa saja diberikan kepada adikmu. Aku kemarin melihat mereka berbicara serius tanpa sepengetahuanmu. Kurasa mereka merencanakan suatu di belakangmu. Benar sekali, Sultan. Dari kemarin kami memperhatikan ayah dan adikmu serius berdiskusi. Benarkah? Astaga, jangan katakan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku mengenal adik dan ayahku. Mungkin memang apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang Purbaya melakukan. Jika aku menjadi lebih baik, ayah pasti akan memujiku juga. Tentu saja mereka keluargaku. Dan tentang pembicaraan itu, entahlah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Sultan Haji langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya, pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua pada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa yang memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa denganmu. Mengapa kamu bisa semudah itu iri kepada adikmu sendiri? Dan mengapa kau percaya dengan perkataan dua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu ini? Seharusnya sebagai putra mahkota, kau harus lebih bijak dari adikmu. Dan kalau ingin dipuji, ia kerja dengan bagus. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah aku mendengar perkataan ayah tadi, aku menyadari bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Silahkan, bela saja anak sayanganmu itu. Aku bisa buktikan aku lebih baik dari adikku sendiri. Awas, kau bilang kau putra mahkota. Bahasa dasar pun kau tak mengerti. Kau memang tak pantas menjadi seorang putra mahkota dan tak akan pernah pantas. Aku bisa jelaskan semuanya, Kak. Kau salah paham. Aku tidak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu di kerajaan. Kau yang lebih pantas daripada aku. Aku sudah tak percaya. Aku bisa lebih dari seorang putra mahkota. Lihat saja nanti. Halo Karlis, kau pantas untuk dimusnahkan. Kesultanan Banten butuh orang yang lebih tangguh seperti kakakmu. Tapi sayang, Sultan belum memilihmu. Itu semua tidak benar, dan kalian tidak usah ikut campur masalah keluargaku ini. Aku yakin Sultan bisa menyelesaikan semuanya. Oh ya, lebih baik kita bertemu dengan Sultan terlebih dahulu. Melawan orang sepertimu hanya membuang waktu saja. Ada apa kalian mencari saya? Pergi kalian, memang dengan kalian bisa mempengaruhi putraku Sultan Haji. Kalian sudah berhasil menduduki kesultanan ini. Kekuasaan tertinggi masih di tanganku. Sultan seperti ini pantas memimpin kesultanan. Baru seperti ini saja sudah bisa kutangkap. Ayah, larilah, biarkan aku yang menyelesaikan semuanya. Bawa ibu pergi menjauh dari sini secepatnya. Kau harus mencari tempat aman agar tidak celaka. Apaan seorang sultan melakukan hal itu? Seharusnya ayahlah yang melawan, bukan kamu, Purbaya. Pecundang, tak pantas memimpin Banten. Aku melakukan itu karena ayah harus aman. Lawanmu adalah aku. Jangan libatkan ayah ataupun Belanda bodoh yang kau bawa ini. Kita buktikan siapa yang pantas menjadi pengganti ayah suatu saat nanti. Hentikan.
seorang putra mahkota. Bukan seperti ini cara membuktikan kekuatannya. Ayah, menyingkirlah. Ini terlalu berbahaya. Kau harus selamat. Kau harus tetap memimpin kerajaan Banten ini. Kau adalah Sultan Ayah, awas di belakangmu. Ayah, kakak, apa yang kamu lakukan? Mereka orang tua kita, kak. Bertandinglah seperti seorang pemenang, bukan pecundang. Bukan hanya menyakiti orang-orang di sekitar kita. Pengecut, penakut, kekuatanmu hanya di tangan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Sadarlah kak, mereka hanya ingin membuat kita tanpa sengsara. Mereka ingin merebut kerajaan ini, kak. Diam kamu Purbaya. Kau ingin bernasib sama seperti Sultan. Chef, Wilma, tangkap Purbaya. Aku ingin dia mati perlahan-lahan. Bawa dia ke pengasingan terjauh dan biarkan sampai dia membusuk di sana. Aku belum menyerah, sang putra mahkota. Kau akan mengetahui segalanya nanti. Kau akan mengetahui busuknya Belanda nanti. Kesultanan Banten akan runtuh tidak lama lagi jika kau tetap melibatkan mereka. Lihat saja nanti. Setelah perkelahian berhenti dan Pangeran Arya Purbaya telah dibawa oleh VOC untuk diasingkan. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video kami. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melelahkan hari ini melihat banyak sekali anjing-anjing di dunia ini. Hari ini Ya video loh. Jangan lagi nih ya. Woi, jangan kocak. Ado Keisha, Ado Aryo. Nah.